Halo semua, selamat pagi, siang, dan sore, dan malam untuk Bapak Ibu semua. Dan pada saat ini kita akan belajar bagaimana cara memasukkan produk ke dalam marketplace koperasi Argado Bonandi Pinasa kita. Baik, jadi sebelumnya kita pastikan bahwa kita sudah login terlebih dahulu. Jika kita lihat di sebelah kanan atas ini, kita klik. Jika tampilan seperti ini, maka berartinya Bapak Ibu belum login. Silakan Bapak Ibu masukkan nama pengguna atau alamat email dan apa kata sandinya, lalu klik masuk. Nah, jika Bapak Ibu belum memiliki akun, Bapak Ibu silakan register dulu sebagai vendor atau sebagai penjual. Nah, register yang di sini itu adalah register untuk customer atau pengguna kita nanti, bukan untuk Bapak Ibu menjual. Jadi silakan nonton video sebelumnya bagaimana cara membuat akun vendor atau akun penjualan di marketplace kita. Nah, jika Bapak Ibu tidak melihat tombol user ini di sebelah kanan atas, khususnya bagi Bapak Ibu yang menggunakan handphone ya untuk membuka website kita, maka kita akan geser ke bawah. Ada bagian akun saya ya. Nah, di sini sama. Ketika Bapak Ibu klik, maka akan disuruh login. Silahkan masukkan nama pengguna atau email dan juga kata sandinya, mirip seperti yang di atas kanan atas tadi. Jadi sebenarnya sama ya. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat di sini, kita akan diarahkan ke halaman dashboardnya. Kita bisa melihat ada penjualan, pendapatan, terjual, dan berapa pesanan. Seperti itu ya. Di sini ada laporan penjualannya, statistik kunjungan toko, penjualan berdasarkan produk, statistik, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan ke bagian bagaimana cara membuat produk atau bagaimana cara memasukkan produk di marketplace kita. Nah, kita akan beralih ke menu produk. Silakan kita klik. Lalu kita akan diarahkan ke halaman apa saja list-list dari produk yang telah kita buat. Di sini ada statusnya ya, ada di publikasi, artinya produk kita sudah dipublish dan artinya bisa diakses ya. Kita bisa lihat di halaman ini. Ini adalah produk-produk yang tadi ya, Teranja atau kerupuk andaliman. Nah, itu dipublikasikan. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat produk yang baru atau masukkan produk yang baru? Di sebelah kanan atas ada kita lihat tombol tambah ya. Nah, ini juga bagi Bapak Ibu yang menggunakan handphone, Bapak Ibu akan melihat tombol kotak ya. Tombol kotak, silakan diklik kotak atau kubus ya. Klik, maka kita akan diarahkan ke halaman pembuatan produk. Nah, di sini ada beberapa bagian. Kita pertama kali akan memilih apa jenis dari produk kita atau apa tipe dari produk kita. Apakah produk sederhana, bervariasi, grup produk, produk eksternal, dapat dipesan atau akomodasi. Jadi ada berbagai jenis produk ya. Nah, yang paling basic itu atau yang paling mudah itu adalah produk sederhana. Produk sederhana ini maksudnya adalah produk yang hanya memiliki satu jenis saja. Jadi pengguna tinggal memilih produknya, check out, bayar, selesai, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya produk bervariasi, ini pengguna nantinya akan memilih dulu variasi dari produknya. Contohnya, misalkan produk sederhana ini adalah sebuah buku gitu ya. Nah, tapi produk bervariasi ini adalah misalnya sebuah baju yang bisa memiliki beberapa atribut seperti misalnya warna merah, kuning, hijau contohnya. Lalu ada atribut ukuran, mau yang besar, mau yang kecil, seperti XL, L, M, S, dan lainnya. Sedangkan untuk grup produk ini adalah kombinasi atau gabungan dari beberapa produk yang sederhana dan bervariasi. Jadi artinya nanti customer tinggal membeli satu produk, yaitu adalah grup produk, maka dia sudah ikut membeli terinclude ya, grup produk sederhana dan produk bervariasi. Biasanya mungkin digunakan untuk yang diskon-diskon dan lainnya. Lalu ada produk eksternal. Ini biasanya digunakan untuk yang afiliasi ya. Misalkan Bapak Ibu
ada yang afiliasi dengan misalnya Amazon atau Tokopedia atau lainnya, bisa menggunakan produk eksternal. Jadi istilahnya nanti customer akan diarahkan ke website keluar dari marketplace kita. Lalu selanjutnya adalah produk yang dapat dipesan. Maksudnya di sini adalah jasa ya, misalnya jasa yang di booking seperti itu. Misalkan ada perbaikan, jasa perbaikan atau jasa pembuatan apa, nah itu bisa dipilih di produk dapat dipesan. Selanjutnya untuk accommodation product, ini adalah produk-produk yang bisa yang untuk khususnya untuk hotel atau homestay dan lainnya, yang memiliki berapa malam, berapa hari dan lainnya. Nah untuk sekarang kita coba pilih produk sederhana dulu karena kita masih yang buat sederhana dulu. Kita akan melihat ada tiga pilihan ya, ada 3 checkbox yang bisa kita pilih. Ada katalog, virtual, dan produk unduhan. Katalog maksudnya adalah bahwa nanti customer hanya bisa melihat saja dan tidak bisa memesan. Jadi ini semacam katalog hanya untuk mendisplay apa barang kita seperti itu. Jadi customer nanti tidak bisa memesan dan lainnya. Untuk kategori virtual, nah di sini kita bisa lihat bahwa ketika saya tidak mau mencentang virtual, kita geser ke bawah, maka ada pilihan untuk pengiriman. Jadi pengirimannya nanti ada berat, dimensi, dan lainnya. Nah ketika saya centang, maka pengiriman tadi hilang, tidak ada pengiriman di sini. Ketika saya hilangin centangnya, maka muncul lagi pengiriman. Nah ini maksudnya apakah produk kita ini produk yang berbentuk fisik atau digital. Nah misalkan produk kita adalah produk digital, maka kita perlu mencentang virtual. Artinya produk kita tidak diantar gitu, tidak diantar dalam kategori fisik ke penjualnya seperti itu. Nah untuk produk unduhan ini silakan centang apabila Bapak Ibu misalnya menjual aplikasi seperti itu, atau lagu atau video dan semacamnya dan lain-lainnya. Nanti ketika misalnya kita centang, maka akan ada pilihan untuk bagaimana unduhannya seperti itu, apa namanya, apa berkasnya dan lainnya. Oke, nah karena kita masih mempelajari juga bagaimana caranya, silahkan kita hilangkan dulu karena kita akan membuat produk yang sangat biasa ya. Judul produk kita buat misalkan bantal seperti itu, harganya. Nah untuk harga diskon kita tidak perlu memasukkan tanda-tanda seperti titik, toko dan lainnya. Jadi kita cukup masukkan saja misalnya 150.000, 150, 123. Oke, jadi ini adalah 150.000 ya. Harga diskon adalah harga setelah didiskon ya. Jadi kita buat misalnya harga setelah diskon adalah 50.000. Oke, di sini juga kita bisa jadwalkan kapan diskonnya, dari hari apa sampai hari apa. Nah kalau Bapak itu tidak mau, tinggal silahkan cancel aja, tinggal klik lagi. Maka selanjutnya kita akan mengisi deskripsi singkat dan deskripsi. Nah perlu diingat bahwa harga di sini ini adalah perlu diisi karena dia memiliki tanda bintang ya. Tanda bintang artinya bahwa ini wajib diisi, sedangkan yang tidak ada tidak wajib, tapi disarankan kita tetap mengisinya. Kita buat ini adalah deskripsi singkat. Jadi di sini ada dua bagian deskripsi ya, ada yang deskripsi singkat sama ada yang deskripsi yang panjang. Kita bisa ini ada perbedaannya, nanti bisa kita lihat nanti bagaimana perbedaannya. Oke, sudah selesai. Di sebelah kiri kita beralih ke bagian kanan. Ini adalah bagian gambar. Nanti kita klik aja. Ini adalah gambar yang utama ya, yang di atas yang besar. Kita klik, lalu silakan klik pilih berkas, lalu pilih file misalkan nanti ya, lalu nanti kita tinggal tekan open. Nah di kasus ini saya tidak perlu lagi mengunggah karena sebelumnya gambar sudah diunggah atau diupload, maka saya akan pilih ke pustaka media. Karena pilih bantal lalu tekan pilih. Nah jika Bapak Ibu ingin menambah lagi, misalkan tambah foto lagi, silahkan klik tombol di bawah ini atau logo gambar di bawah, lalu tinggal pilih lagi atau upload lagi ya di sini. Misalkan ini
Misalkan ingin tambah lagi, silahkan klik tambahnya, pilih lagi misalkan ini. Oke. Nah, selanjutnya kita buka bagian kategori. Nanti kita perlu isi, misalkan ini karena adalah bantal gitu ya, kita pilih barang lainnya. Misalkan nanti Bapak Ibu ingin membuat kategori baru yang belum ada di sini, silakan Bapak Ibu klik. Misalkan jadi misalkan nanti Bapak Ibu ingin membuat produk kategori yang bukan subkategori, artinya kategorinya kategori utama yang berbeda dari ini semua yang sudah ada ini ya. Misalkan ini adalah kategorinya adalah tempat tidur. Bapak Ibu bisa membuat pilih yang bagian pilih yang parent kategori, karena kita membuat kategori yang baru. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat subkategori, misalkan pakaian, kita klik. Nah, misalkan di sini pakaian ada baju, celana, rok. Nah ya, jadi mungkin bisa saja kita buat misalnya kategori subkategori yang baru. Misalkan kita buat pakaian, ada jas gitu ya, jas di bagian pakaian, parent kategori, kita pilih yang pakaian karena kita ingin membuat subkategori jas di kategori pakaian. Nanti silakan Bapak Ibu klik tambah seperti itu ya. Nanti ketika Bapak Ibu klik tambah, nanti dia akan otomatis ada di bagian sini ya, nanti dia akan terchecklist. Kita coba klik tambah saja. Nah, jadi dia ada bagian jas. Nah, ini dia ada di bagian atas karena kita baru saja membuat kategorinya. Untuk melihat perubahan nanti bisa kita refresh. Nah, oke, di bagian tadi jas nggak ada lagi ya, kita buka pakaian, kita lihat ada kategori jas seperti itu. Nah, misalkan Bapak Ibu pilih jas sama pakaiannya jika memang Bapak Ibu membuat kategori jas. Tapi karena di sini tadi saya membuatnya bantal, maka saya akan memilih barang lainnya saja. Kita isi lagi ulang. Nah, di sini ada, kita lanjut lagi ya di bagian teks. Ini adalah seperti contohnya seperti hashtag di Facebook atau Twitter atau di Instagram dan lainnya. Nah, jadi tag ini kita pisahkan dengan koma ya. Misalkan ini adalah bantal, karena ini ada tempat tidur, biasanya ada tempat tidur, kita buat tempat tidur. Karena biasanya digunakan untuk tidur, kita buat tidur juga. Oke. Nah, di sini juga kita bisa pilih apa sih tag yang paling banyak digunakan di marketplace ini. Coba kita klik aja, akan muncul tag yang paling banyak di website ini. Oke. Ada nyaman, ulos, andaliman. Nah, karena ini kerajinan, saya pilih aja kerajinan. Oke. Selanjutnya produk video. Ini adalah biasanya digunakan untuk menampilkan video dari produk kita. Biasanya sih trailer gitu ya, jadi semacam trailer dari produk video kita. Kita bisa masukkan link YouTube, Vimeo, atau link URL dari video kita. Selanjutnya ke bagian visibilitas katalog. Ini maksudnya bagaimana produk kita tuh ditampilkan. Nah, jadi kita sebaiknya memilih hasil penelusuran dan toko saja. Apabila kita memilih hanya toko, maka produk kita hanya bisa dilihat pelanggan ketika membuka halaman dari toko kita. Artinya pelanggan harus membuka halaman toko baru bisa melihat produk. Sedangkan kalau dicari tidak ada. Nah, berkebalikan dengan di bawah, ketika barang kita hanya bisa dicari saja. Jadi ketika pengguna tekan mengunjungi halaman toko kita, maka dia tidak akan melihat produk kita. Jadi sebaiknya kita buat hasil penelusuran dan toko. Oke, sudah selesai bagian atas, kita akan bergeser ke bagian bawah. Ini ada bagian SKU, silakan kita isi SKU-nya. Ini adalah kode unik untuk produk kita. Nah, di marketplace ini. Jadi misalkan nanti sudah ada, misalnya tadi ini bantal, kita buat SKU-nya bantal, maka nanti akan ada error. Maka kita perlu membuat
SKU yang berbeda atau yang unik. Nah, nanti kalau ada error nanti kita akan kasih tahu. Kita buat saja bantal 1 misalnya. Selanjutnya kita pilih atur jumlah stoknya, karena kita misalkan ada punya 50 stok. Nah, nanti kita pengen otomatis berkurang ketika ada yang pesan seperti itu. Kita buat 50 atau misalkan 100 ya. Silakan Bapak Ibu tentukan dengan berapa produk yang Bapak Ibu miliki atau berapa stoknya. Untuk perbolehkan pre-order, kita biarkan saja secara default, tidak diperbolehkan. Dijual secara individu juga kita biarkan saja secara default, karena nanti ketika misalkan kita centang, artinya nanti pengguna hanya bisa memesan satu barang, satu item kita dalam satu kali transaksi seperti itu. Lalu pengiriman kita masukkan berapa beratnya. Kita masukkan berapa beratnya. Misalkan ini adalah bantal misalkan 0,1 kg. Tapi ketika saya masukkan, saya menekan tanda titik 0.1. Jadi bukan masukkan koma ya. Jadi saya menggunakan tanda titik. Lah, untuk dimensi grup pengiriman dan processing time kita biarkan saja secara default, tapi Bapak Ibu silahkan mengisi dimensinya, misalnya 30 kali 5 gitu misalnya. Silahkan. Nanti ini berguna juga untuk di bagian deskripsi dari produk kita. Lalu ada bagian pajak, silahkan dibiarkan saja, atribut, tautan, kebijakan, operasi dan lainnya. Oke. Lalu setelah semuanya telah selesai kita masukkan, kita klik kirim. Produk berhasil dipublikasikan. Oke, kita lihat produknya. Oke, nah ini adalah halaman dari produk yang barusan saja kita buat. Sini adalah judul kita atau nama produk kita. Kita lihat di bawahnya, ini adalah deskripsi singkat. Nah, ini adalah deskripsi yang tadi ya, yang deskripsi singkatnya. Sedangkan deskripsi yang panjang itu ada di bawah sini. Nah, biasanya deskripsi yang panjang ini berisi spesifikasi produk dan lainnya, misalkan barangnya terbuat dari apa, terus berapa panjangnya, lebarnya, apa saja kegunaannya dan lainnya. Nah, kita lihat di sini ada harga setelah diskon ya, karena tadi kita set harga setelah diskon adalah 50.000, sedangkan harga awal aslinya adalah 50.000. Kemudian kita lihat juga ada stok yang 50, karena tadi kita ada setting stok di sini ya, dan di sini kita atur jumlah stoknya. Lalu kita lihat juga di sini tadi ada gambar ya, ini juga ada, karena tadi ada 2 gambar. Lalu di sini ada kategori, kita pilih barang lainnya, ada teksnya juga, ada kerajinan, bantal, tempat tidur, dan juga ada SKU-nya, bantal 01. Ini ada tombol, kita bisa share kalau misalnya mau. Lalu di deskripsi yang tadi ada informasi tambahan. Nah, di sini kita bisa pilih, akan muncul apa informasi dari produk yang telah kita buat tadi. Misalnya sini kan tadi ada 0,1 kg, lalu dimensinya. Jadi 0,1 ini tadi langsung berubah ya, kalau kita di sini masukkan yang menggunakan tanda titik, perlu dengan tanda titik, dan di tampilan nanti dia langsung 0,1 kg. Oke. Nah, jadi nanti pengguna tinggal memesan saja. Saya buat pesan 5 gitu ya, tambah keranjang. Nah, sudah bisa langsung melakukan pembayaran, dan nanti pembayarannya akan masuk ke dalam rekening kita ya, ke dalam rekening marketplace kita atau ke dalam rekening Koperasi Argado. Baik, kita lanjut. Sekarang kita akan membuat produk yang bervariasi. Untuk produk yang bervariasi, kita buat bantal juga atau baju ya, baju saja sepertinya, karena biasanya lebih mudah ya. Baju memiliki banyak atribut maksud saya, tapi gambarnya sini saya pilih gambar yang random aja. Deskripsi singkat saya kosongin aja. Di sini adalah baju yang bagus dengan saya pilih pakaian baju. Saya kosongin aja, tapi bisa buat baju. Oke, inventaris kita buat baju 02.
stok kita biarin aja, ini beratnya 0,1 misalkan ya, atau 0,5, baca biarkan saja. Nah sekarang kita ke bagian atribut. Jadi di bagian atribut kita pilih, misalkan ada color ya, ada color, misalnya ada warna black, gold, blue. Nah ini adalah 3 warna. Ketika misalkan warna yang Bapak Ibu mau jual atau Bapak Ibu buat tidak ada di sini, silahkan klik tombol tambah. Kita masukkan merah misalnya, lalu nanti kita klik OK. Oke, sudah ada ya. Nah berarti sudah ada, kita pilih merah. Tuh. Nah selanjutnya kita pilih juga size, karena kita mau dia size-nya ada XL, L, MS dan lainnya. Pilih misalnya ada XL, M, L, M, L, S gitu. Oke, selanjutnya apa? Nah tapi kalau misalkan ada atribut yang Bapak Ibu tidak miliki, silakan klik tambah atribut dan klik tambah. Misalkan ada ada atribut lain yang misalnya kita buat misalnya dengan celana. Oke, masukkan beberapa teks. Oke, jadi misalkan saya buat atribut baru dengan celana atau tidak. Oke, nah saya di sini buat dengan celana. Nah kita masukkan simbol ini sebagai pembatas atau pemisah dari nilai atribut kita dengan celana, tanpa celana. Oke, nah jika ingin membuat lagi silahkan pilih ini dan masukkan lagi. Tapi di sini kasus ini kita hanya buat 2. Selanjutnya kita pilih ke variations, variasi. Jadi di menu ini kita membuat segala kemungkinan variasi yang ada. Nah karena misalnya tadi ya bisa saja misalnya Bapak Ibu tidak memiliki merah besar. Nah itu nanti kita perlu buat semuanya Bapak Ibu, semua kemungkinan, dan nanti bisa kita hapus yang tidak Bapak Ibu tidak miliki. Jadi caranya itu adalah dengan ke default from values. Ini adalah kalau misalkan pengguna pertama kali membuka produk Bapak Ibu, apa nilai default yang muncul. Nah di sini ada variations bulk options. Di sini kita lihat, pilih saja choose option. Kita akan membuat semua variasi dari semua atribut. Jadi kita akan membuat semua variasi dari segala atribut yang mungkin ya. Maksudnya segala atribut yang telah tadi kita centang sebelumnya. Kita buat, kita klik OK. Maka sekarang dia akan memilih apa saja, dia akan membuat apa saja variasi yang mungkin dari ketiga atribut kita tadi. Oke, SKU produk Artesonit ini artinya implementasi tadi kita ya. Coba buat dulu karena SKU nya tadi ada, berarti sebelumnya SKU nya sudah ada. Kita coba lagi create variation, masukkan all attribute. Oke, produk berbasis import. Oke. Nah sekarang kita lihat di sini ada berbagai jenis ya. Ada dengan celana L black, tanpa celana L black, dengan celana M black dan lainnya sampai bawah ya. Nah sekarang kita bisa menghapus ya, misalnya kita tidak memiliki dengan celana L black, kita bisa hapus saja. Nah sekarang misalkan saya ingin tanpa celana L dan black itu harganya sekian. Nah ini bisa kita tentuin sendiri ya masing-masing. Nah karena di sini tadi tidak ada harga, kita harus masukkan semua harganya. Di sini kita pilih choose option. Tergantung Bapak Ibu mau milih masukkan satu-satu per masing-masing produk atau langsung ingin bulk langsung semuanya. Nah karena di saat ini saya ingin membuatnya sama aja semua, kita pertama pilih pricing, kita buat regular prices, kita buat saja misalnya 100.000. Oke. Nah jadi baik
tanpa celana dan juga dengan celana, nanti harganya semua harganya 100.000. Nah mungkin nanti bapak ibu bisa membuat ya, harusnya kan tanpa celana harusnya lebih murah ya daripada yang dengan celana, tapi kita buat saja yang satu ini berbeda. Oke, jadi semuanya 100.000, semua variasi 100.000 kecuali tanpa celana L black. Oke. Nah kita buat juga stoknya, kita buat atau stok aktif, lalu kita buat stoknya. Nah ini 100. Nah ini semua stoknya adalah 100. Nah nanti bapak ibu juga bisa buat masing-masing ya, apakah stoknya ada atau tidak ada, seperti itu. Begitu juga dengan harga diskon. SKU nya masing-masing silahkan bapak ibu juga buat, tapi kalau dikosongin juga tidak apa. Yang penting itu tadi adalah harga produk, dan juga ya kita bisa mengubah ya dari gambarnya. Misalnya untuk tanpa celana L black, saya mau gambarnya ini gitu, saya mau gambarnya misalkan ini, sedangkan untuk yang lainnya tadi gambarnya seperti ini, itu bisa. Kita buat ke tautan sekarang, kita lihat yang lain, kita biarkan saja. Oke, sepertinya sudah oke. Kita sekarang masuk ke bagian yang ini, kita kirim. Kita tunggu. Ada masalah di mana? Kita refresh. Oke, ya. Tadi ini udah pas. Oke, coba kita kirim. Oh, berarti tadi udah di posting ya, udah dipublikasikan ternyata. Coba kita lihat saja. Coba kita lihat. Nah, sini ya. Nah, tadi sini ya ada colornya apa. Tadi ini semua harganya 50.000 sama 100.000 karena tadi ada satu yang kita buat 50.000. Misalnya kita buat warna gold, size nya M, maka ini kita dengan celana akan muncul harganya 100.000. Tapi ketika kita buat warnanya hitam, size nya L, tanpa celana, harganya adalah 50.000 dan gambarnya tadi kita buat. Oke. Nah nanti pengguna akan memilih dulu ya artinya. Nah apa yang saya bilang tadi itu misalnya tadi ada from default value. Nah ini adalah apa yang muncul sebelum pengguna memilih. Jadi misalkan pengguna baru mengunjungi halaman ini, langsung terpilih langsung terpilih warna gold, L, dan tanpa celana. Nah itu bisa kita setting di bagian ini tadi, reset default values ya, tanpa celana, gold, dan M. Betul. Kita klik simpan, kirim. Kita agak lama ya, karena kita mau set atributnya tadi. Tidak apa. Kita refresh. Nah jadi dia sudah otomatis terpilih ya, gold, size M, tanpa celana 100.000. Seperti itu. Cukup mudah ya bapak ibu. Mungkin hang tidak apa. Kita masuk ke bagian produk. Oke. Nah selanjutnya bagaimana dengan kategori yang lain? Misalnya sekarang di bagian grup produk, kita pilih apa produk kita, antar plus baju, seperti itu ya. Kita buat deskripsinya, promo baju jantan dapat baju. Oke, kita buat ini adalah barang lainnya, gambarnya boleh bapak ibu buat misalnya gambar promo, saya pilih random saja. Nah sekarang kita bagian ke produk gabungan. Ini kita pilih produk apa aja, misalnya tadi ada bantal 01 ya, lalu ada baju. Oke, nanti kita gabung inventaris, silahkan kita buat gabungan bantal baju, gabungan bantal baju,
Atau misalnya Bapak Ibu ingin membuat SKU sendiri boleh. Oke, tapi di produk gabungan atribut silahkan dibiarkan saja, tautan. Oke, sekarang kita klik tombol kirim. Oke, berhasil dipublikasikan. Coba kita lihat. Oke, nah jadi ketika ada pengguna, ketika kita misalkan ini produk ya, kita lihat di produk bantal baju, maka kan langsung terpilih opsinya di sini berapa gitu. Lalu ini yang mana, seperti itu. Baju mau yang mana, seperti itu. Oke, coba keranjang. Oke, nah untuk yang di bawah ini perlu kita pilih opsinya dulu ya. Atau keranjang. Oke, jadi masuk dua-duanya. Oke, nah itu untuk yang produk gabungan. Sekarang bagaimana dengan produk yang lainnya? Misalkan kita ke produk eksternal. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat dari marketplace kita, membelinya di Tokopedia, maka Bapak Ibu tinggal mengklik link ini, tinggal kita copy, atau misalkan Bapak Ibu ada link afiliasi, silahkan disalin, lalu kita URL-nya tempel. Ini produk eksternal. Oke, ini adalah misalkan kebaya bagus. Lalu ini ada button text ya, kita tulis saja beli di Tokopedia. Untuk harga kita buat ini adalah 350.000. Gambarnya silahkan diisi aja random, misalnya gambar baju, random aja. Nanti silahkan Bapak Ibu sesuaikan pakaian baju, deskripsi dan lainnya. Ini oke, inventarisnya perlu kita isi juga, SKU nya mungkin bisa 5 gitu ya, atau 1, silahkan diisi. Yang penting belum ada, yang penting belum ada dipakai, seperti itu. Kita masukkan, kita kirim tadi sudah, lalu kita lihat lagi. Nah, di sini akan muncul tombol beli di Tokopedia. Jadi belinya bukan di marketplace kita, tapi nanti di Tokopedia. Jadi ketika pengguna mengklik, maka akan diarahkan ke halaman Tokopedia, seperti itu. Oke, kalau semua, jadi sekarang kita akan masukkan produk yang hotel atau misalnya homestay gitu ya. Sekarang coba kita masukkan, kita pilih yang accommodation product. Nah, terus kita pilih yang has resources dan has persons. Yang has resources ini nanti kita buat untuk pilihan kamarnya ya. Lalu untuk has persons ini kita butuhkan untuk berapa orangnya. Nanti juga bisa kita pilih dewasa atau anak-anak, seperti itu. Jadi di sini kita masukkan nama hotel kita. Saya masukkan namanya adalah Hotel ABC. Terus deskripsi singkat kita buat aja ini deskripsi singkat. Mungkin deskripsi yang panjang bisa kita masukkan. Mungkin nanti di sini mau diisi ya, misalnya tentang hotelnya, about hotel, atau misalnya promo hotelnya dan lain-lain gitu ya. Lalu sini kita masukkan gambarnya. Sini saya pilih gambar yang ada saja. Terus kita pilih kategorinya yang perhotelan, termelati. Terus kita masukkan di sini apa tagnya. Oke, lalu kita bisa juga masukkan video ya. Kalau misalnya mau ada video YouTube, trailer dan sebagainya, kita bisa masukkan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi isian yang ada di bawah ini. Nah, karena kita memilih tadi accommodation product, maka kita akan mengunlock atau membuka beberapa pilihan baru seperti accommodation, availability, rates, orang, sumber daya, dan lainnya. Lalu kita akan milih opsi yang pertama, itu adalah accommodation. Lalu kita coba isi minimum number of nights allowed in a booking. Jadi ini adalah kira-kira dalam sekali booking itu minimal berapa malam gitu. Nah, kita buat 1 karena biasanya juga kalau kita mau booking itu minimal 1 malam ya. Nah, lalu selanjutnya adalah maksimumnya. Kira-kira dalam satu booking kita mau maksimalnya itu berapa malam. Nah, kita buat 7, artinya seminggu ya.
Lalu kita buat kalender display mode, kita buat aja display calendar on click, itu kita biarkan secara default. Lalu request confirmation ini kita coba checklist saja, karena nanti kita mau coba konfirmasi apabila pengguna sudah membayar ya. Dan juga can be cancelled ini nanti tergantung dari kebijakan hotel Bapak Ibu. Jadi misalkan nanti pengguna sudah memesan tapi dia ingin meng-cancel atau minta refund gitu ya. Nah, kita juga perlu membuat cancellation up till ini kita mau sampai dengan berapa bulan atau sampai berapa hari. Misalkan saya mau dia hanya bisa cancel sampai dengan 3 hari sebelum check-in. Nah, kita bisa buat 3 di sini. Lalu selanjutnya adalah untuk availability ya. Kita buat di sini numbers of rooms available. Ini kita buat satu aja. Jadi satu booking itu satu pemesanan itu bisa satu room. Lalu booking can be made starting. Nah, ini. Jadi ini artinya untuk settingan kita bisa memesannya itu mulai dari kapan. Nah, jadi sini kita buat 0 bulan. Ini bisa artinya mulai dari hari ini atau malam ini udah bisa, maksudnya hari ini udah mesan gitu. Sampai dengan berapa bulan atau hari bulan ke depannya. Nah, artinya misalkan sini kita buat 1 bulan, nantinya customer cuma bisa mesan mulai dari hari ini hingga bulan depan, seperti itu. Ini kita bisa buat day, jam, menit juga ya, bisa ya. Nah, terus di sini restrict start days. Nah, jadi di sini misalkan kita cuma mau memperbolehkan hari startnya itu mulainya itu hari Selasa. Jadi semua orang cuma bisa memesan mulai dari hari Selasa hingga terserah mereka gitu. Artinya pokoknya mulainya itu mulai dari hari Selasa. Jadi mereka nggak bisa mulai dari hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nggak bisa. Jadi cuma bisa startnya dari hari Selasa. Oke, coba ini bisa kita checklist. Kalau misalkan mau, misalnya hari Selasa atau hari Minggu gitu. Jadi dia cuma bisa start hari Minggu aja. Dan ini bisa kita pilih berapa pilihannya. Itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, artinya dia bisa memesan mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu. Tidak bisa memesan start mulai dari hari Sabtu seperti itu. Sedangkan hari lainnya bisa. Oke. Tapi ini kita cancel aja karena kita tidak mau. Artinya start bookingnya itu bisa mulai dari hari apapun. Nah, selanjutnya di sini ada rules atau aturan, kita bisa setting kira-kira kapan yang itu nggak bisa di booking. Nah, kita bisa buat custom date range. Ini bisa kita pilih misalnya dari tanggal 27 sampai 30 itu nggak bisa mesan. Kita buat no. Oke, di sini ada prioritas. Nah, ini bisa dilihat ya bawahnya. Rules with lower priority numbers will override rules with higher priority numbers. Oke, ordering is only applied within the same priority and high order overrides lower order. Nah, jadi artinya kalau ini sini kita bisa membuat tanggal 10. Misalkan ada satu lagi yang kita buat bookable dengan yes misalnya ya. Misalkan kita buat satu lagi range dari tanggal 29 sampai dengan 30. Tapi di sini kita buat yes. Dan ini priority kita buat 9. Artinya dari tanggal 27 sampai tanggal 29 itu dari tanggal 7 sampai 28 itu nggak bisa di booking karena dia masih pakai rules yang ini ya, priority yang ini. Tapi dari tanggal 29 sampai 30 itu udah bisa karena kita buat bookable-nya yes. Oke. Nah, ini kita cancel aja karena kita nggak mau pakai tidak mau menggunakan rules. Selanjutnya kita pilih rates-nya. Nah, di sini kita bisa buat standar room rate-nya berapa malam. Tapi di sini kita tidak usah buat karena kita menggunakan hash resources ya. Jadi ini kita biarin aja. Terus maksud saya tadi kenapa kita biarin aja karena nantinya standar room rate ini nanti akan dikalikan dengan berapa malam customernya akan nginap seperti itu. Jadi nanti kita akan setting di tempat yang berbeda. Oke. Ini nanti ada kita sekarang ke bagian orang. Kita pilih jumlah orang minimum 1. Ini di default kita buat minimumnya 1 orang.
maksimumnya kita buat aja 4 orang karena biasanya satu kamar itu bisa sampai dengan 4 orang ya. Lalu ini kita buat default aja, artinya kita biarkan saja. Lalu kita pilih ke sumber daya. Sumber daya ini nanti jadi jenis kamar ya. Jenis kamarnya apa? Sumber daya yang merupakan kita buat dipilih pelanggan. Oke, sumber daya. Sekarang kita masukkan apa judulnya. Nah, di sini kita masukkan nama kamar kita. Misalnya kamar twin gitu ya. Oke, kamar twin. Saya biaya dasarnya 100.000. Biaya bloknya. Nah, jadi biaya dasar itu yang base-nya, sedangkan biaya bloknya itu adalah biaya per malamnya. Misalnya biaya per malamnya dalam 400.000. Oke, jumlah di sini itu adalah jumlah berapa kamar twin yang tersedia. Misalkan kita buat 10. Ini kamar deluxe. Oke, biaya dasarnya kita buat 150. Biaya per bloknya ini adalah misalkan adalah 15.000. Dan yang jumlah tersedia ada 5. Oke, setelah selesai kita coba cek lagi semua. Kita lihat akomodasi, pajak, atributnya tidak usah, kita biarkan saja, tautan juga, probability-nya oke, rate-nya kita biarin aja, orang oke, sumber daya oke. Nah, sekarang kita coba kirim. Loading, oke, selesai. Coba lihat. Nah, jadi tadi di sini ya ada libur super malam. Oke. Jadi kita buat berapa orang, misalnya ada 4 orang gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita buat di sini kamar twin. Nah, jadi ini tadi Rp 100.000 ini adalah harga base-nya, sedangkan untuk yang para 1.000 ini per malamnya seperti itu. Oke, ini kita buat misalnya check-in-nya kita pilih mulai tanggal 30 sampai dengan tanggal 2. Nah, ini harganya 900.000. Kita buat 100.000 tambah dengan 400 per malam. Ini dari berapa malam? Tanggal 30, tanggal 1. Berarti ada 2 malam ya. Lalu kita tambah dengan 100.000, maka harganya adalah 900.000. Sedangkan kalau saya pilih kamar deluxe 90, saya pilih dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 2. Itu harganya adalah 1.350. Jadi 150 ditambah dengan 1.200 ya, karena 31 ya, ada 2 malam. Jadi 1.200 tambah 150.000 pas ya, 1.350.000. Nah, jadi ketika nanti customer misalkan memasukkan ke dalam keranjangnya, maka nanti dia akan dikenakan biaya PPN lagi ya, 135.000, maka totalnya adalah 1.485.000 seperti itu. Oke. Dan dan itu dia ya. Sekarang kita misalnya mau ngedit, kita pergi ke pemesanan, lalu kita buat ke manage resources, lalu kita buat di sini tadi ya ada hotelnya, terus di sini ada resource-nya, ini ada kamar twin dan kamar deluxe. Kita bisa edit misalnya kamar twinnya, kita mau buat ini mungkin karena tadi belum ke save, kita buat jumlah tersedianya ini ada 10. Nah, di sini kita juga bisa masukkan resource details. Nah, apakah dapat dipesan pada tanggal tersebut atau enggak? Oke. Ini kita coba edit aja kamar twin ini dari 10. Dan juga untuk kamar deluxe-nya udah 10 ya. Kita buat jadi 5. Dan mengikuti settingan tadi. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih telah menonton video ini dan telah mengikuti dari awal hingga sekarang. Dadah.